Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali jumpa bersama saya, Utan Sutendi. Kali ini saya berada di Kota Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak, bersama seorang tokoh yang tidak asing lagi di Provinsi Banten. Juga namanya sudah melegenda secara nasional juga sebetulnya. Saya sering menyebutnya dengan Ki Buya. Ya. Nama sesungguhnya adalah Buya Sujana Haris. Buya Sujana Haris. Beliau adalah putra seorang tokoh nasional dan juga pendekar legenda di Provinsi Banten, Ki Buya Haris ya. Iya. Ki Buya Haris. Ki sehat Ki ya? Alhamdulillah. Kelihatannya makin seger nih dibandingkan beberapa waktu yang lalu kita ketemu ya. Masih makin seger dan agak gemuk nih. Sering di hutan. Salah satu kesibukan Ki sekarang? Ya itu satu, yang kedua dengan NKE. NK itu apa? Apa tuh? Perusahaan listrik itu tenaga turbin. Saya di sana. Itu investasi, bedanya gini. Kalau Karyan itu kan investasi orang luar ke negara kita. Kalau ini NKE investasi orang dalam negeri kepada pemerintah. Sehingga dapat 20 tahun kemudian itu proyek tersebut dijual ke pemerintah. Itu PLN. PLN juga. Iya, nanti gitu. dia masuknya ke PLN. Itu salah satu kegiatan yang di dunia usahanya ya. Iya. Tapi saya sering dengar Kis rajin buat jalan ya. Iya, jalan. Sekarang lagi bikin jalan di mana? Yang di NKI itu kan semuanya 17 kilo. Oke. Iya, itu dari awal dibuat hutan rimba ya. Sehingga kemarin belum beres di perhutani. Itu daerah mana itu? Di Cilograng. Cilograng ya. Cikamundi. Itu Ki maksudnya buka hutan Iya. untuk bangun jalan. Jalan. Berapa kilo? 17 kilo. 17 kilo lebih. Kalau cerita Ki bikin hutan ini saya bikin jalan, sorry ya. Saya teringat dengan almarhum Ki Buya Haris ya, yang juga dulunya sering bangun jalan itu. Iya. Kalau Bapak sama dengan saya, sama. Cuman kalau Bapak cuma cangkul, kalau saya dengan beko. itu bedanya. Gitu. Sesuai dengan perkembangan teknologi. Iya. Nah gini Ki, sebetulnya Ki Buya ini lebih sebagai jawara apa sebagai pengusaha nih? Sebenarnya imbang ya. Imbang ya. Imbang karena saya bisa menjalankan sifat-sifat saya sosial, menolong orang itu kan kalau tidak usah dari mana gitu ya. Ya, terutama dari situ. Ya. Karena Banten ini kan dalam tahapan berbenah ya. Jadi belum begitu. Tujuan saya tuh Banten Madani. Gitu, Dengan kata lain Ki mengatakan kalau seorang jawara itu harus berusaha sebetulnya. Harus ya. Karena jawara itu kan gini, tidak pernah ada sangkut paut dengan hukum. Di sel pun belum pernah. Membacok orang, bahkan menyakiti orang, nipu orang, itu batal demi hukum ya menurut saya. Kalau jawara itu, kalau bukan menuju jawara itu, itu udah gugur. Gitu. Udah gugur. Artinya kalau melanggar itu, ini kejawarannya udah gugur. Udah gugur. Jadi harus lulus dari fit and proper test. Jadi kalau sekarang itu orang suka merampok apa jahat disebut jawara, itu bukan jawara. Itu udah gugur. Gugur itu bukan jawara. Itu kita to the point aja, garong gitu. Iya. Dengan kata lain Ki Buya ini sekarang sedang menunjukkan kejawaraannya di dunia usaha. Ya ada ya di sektor usaha juga. Terus kita karena kan harus ada balance of power ya. Oke. Kalau udah kata bahasa politik. Cuman saya di politik hanya sebatas pergaulan. Pergaulan, tapi terjun ke dunia praktis, politik praktis tidak. Sebentar, masih saya di seputar jawara nih Ki. Dan Ki Buya kan dikenal sebagai jawara juga dari terah keluarga jawara juga kan gitu. Karena Bapak almarhum Ki Buya Haris itu terkenalnya sebagai jawara, ya kan? Sangat melegenda itu. Dan bahkan Ki Buya dulu pernah cerita sama saya kalau kesaktian Ki Buya Haris itu diturunkannya ke Ki Buya sebagai jawara. Enggak ya. Cuma di antara anaknya Jarod Haris itu ada orang yang nilai.
pribadi kita itu bukan kita yang nilai tapi Iya. orang-orang. Jadi kelihatannya kata orang terahnya itu ke saya dari 16 putra putri Jarod Karis. 16. 16. Jadi mereka cenderung saya yang melanjutkannya. Cuman di sini ada kekurangan, ada kelebihannya ya. Kalau tentang yang tadi tentang indra keenam yang kayak gitu, saya tidak mampu mengejar. Yang itu dulu dimiliki oleh orang tua. Iya. Yang Ki Buya nggak mampu soal itu. Tidak mampu. Oke. Yang paling terasa menurun ke Ki Buya ilmu kejawaran dari sang ayah apa? Sifat sosial, Pak. Sosial. Iya, karena kalau saya kan tidak gila duniawi ya. Oke. Tidak. Kalau saya Maksudnya apa nih? Ntar dulu. Tidak gila duniawi maksudnya apa? kalau saya usaha ngeborong apa-apa gitu, itu yang lain mah 2,5% aja udah ngember ya, ngomong di mana-mana gitu. Bikin inilah nyumbang ini gitu. Kalau saya enggak. Saya mencapai 60% dari keuntungan. Sisanya itu yang 40 saya tidak munafik punya anak ya. Perlu saya membesarkan anak, butuh memberikan ilmu dan lain sebagainya. Itu untuk anak-anak saya sekolah dan untuk bekal kelak di hari tua buat saya. Jadi tidak numpuk ya? Tidak. Malah sebagian dibagi ya? Dikasihkan. Selain kepada anak ya? Iya. Dibagikan jadi langsung yang membutuhkan, yang berhak menerimanya. Nah, sebagai seorang jawara, Ki dikenal juga bukan sangat berpengaruh di kalangan para jawara, terutama yang di lapangan ya. Tapi juga Ki hebat dalam organisasi, di mana Ki pernah membuat organisasi Badak Banten ya. Iya. Coba ceritain dong bagaimana Badak Banten berdiri sebagai kumpulan para jawara di Banten. Dulu kan saya ikut di Pendekar, di Pendekar Banten itu dengan Haji Kasan. Waktu itu zaman Pak Adam Malik, saya masih udah belia waktu itu di Cigading mendirikan. Waktu zamannya Pak Adam Malik, saya ikut. Tapi jadi pendiri itu kan di BPKB, BKKB ya. Pendiri juga BPKB. Pendiri. BPKB itu singkatannya apa? Badan Penyelenggara Potensi Keluarga Besar Banten. Oh, Badan Penyelenggara Potensi Keluarga Besar Banten. Iya. Itu Ki Buya pendiri juga. Pendiri. Oke, itu kan terkenal sekali itu. Iya. Terus? Setelah itu saya keluar dari BPKB, tapi sekarang eksis di Pendekar. Setelah itu saya Badak Banten. Mendirikan Badak Banten juga dengan rekan-rekan. Tujuannya apa sih Ki? Waktu Ki mendirikan Badak Banten, apa motifnya tuh waktu itu? Oh, jadi saya tuh dari BPKB dengan Pendekar ya. Rata-rata kan yang sudah tua-tua. Sehingga harus ada ganti lapisan daripada generasi. Jangan sampai punah gitu. Jadi sehingga ada kelas-kelasnya gitu. Itu yang tujuan saya. Karena tujuan saya itu Banten tidak mau saya itu krisis generasi penerus. Terutama generasi penerus jawara. Iya, dibilang itu. Karena sebutan jawara itu hanya di Banten menurut saya. Iya. Tidak ada di daerah lain. Jadi tanah jawara lah bisa disebut. Tanah jawara. Dan itu harus dilestarikan. Dilestarikan. Karena jawara ini amat sangat baik, bisa diterima oleh semua elemen masyarakat. Baik dari ulama dan sebagainya. Nah, kalau pengertian jawara sesungguhnya apa sih Ki, menurut Ki Buya? Jawara itu seperti Satria Piningit ya menurut saya. Kalau bahasa Jawanya gitu. Satria Piningit. Iya, Satria Piningit. Kalau Satria Piningit kan sering diistilahkan dengan seseorang yang muncul gitu kan, yang disimpan oleh alam misalnya atau apa gitu, terus muncul dia menjadi seseorang yang ditunggu-tunggu itu. Sama, itu juga sama. Sama. Artinya dalam gaduh ya, kegaduhan dan sebagainya, dia bisa munculnya segala masalah. Sama.
Oh, konteksnya Satria Peningin itu Jawara itu selalu ditunggu di setiap kegaduhan masalah. Iya. Nah, gitu. Oke, saya paham. Oke, Iya. Terus Jawara itu kan di atas ulama, di atas segalanya ya menurut saya. Jawara itu. Dari sisi pengertian ya. Ya pengertiannya, karena dia harus seperti semboyan yang dipegang oleh polisi ya. Apa itu? Melayani, melindungi. Itu Jawara. Ya Jawara itu, mengayomi. Itu Jawara. Jadi menurut Ki itu bisa di atas ulama? Jawara itu tadi ngomong iya betul. Seperti contoh sekarang kita calon gubernur ya, kan di Banten 1 Oke, ya. Itu kan harus jaban gitu, Jawara Banten. Oke. Jaban 1 gitu. Sekarang kita pemilihan jaban 1. Jadi di atas, selalu di atas. Yang namanya Jawara selalu di atas. Kan di dalam tradisi kultur Banten itu antara Jawara dan ulama memang tidak bisa dilepas. Iya, tidak bisa dilepaskan. Karena gini, Jawara itu adalah orang-orang yang paling hebat ya dari pondok pesantren mereka. Ceritanya itu sejarahnya. Gitu. Sehingga paling unggul itu dikirim dulu untuk memperjuangkan Indonesia merdeka. Oh. Begitu. Artinya zaman dulu itu Jawara itu orang yang paling unggul di sebuah pesantren, unggul dalam pengertian ilmu pengetahuannya. Iya, itu segalanya. Dan akhlaknya. Iya, akhlaknya terus bela dirinya gitu, sama. Iya. Seperti sekarang kan anak-anak berani itu kan dengan mabok-mabokan kayak begitu. Nah, gini. Sekarang tren pengertian Jawara ini kan sudah bergeser nih Ki ya. Bergeser dalam pengertian gini, kalau dulu Jawara Banten dikenal mungkin secara fisik, dia jago berantem, jago ilmu, tapi sekarang kan dunia yang tidak terlalu membutuhkan hal itu. Enggak, masih butuh. Masih butuh. Karena Jawara itu di semua instansi ada. Oke. Jawara itu jadi paling unggul ya. Instansi apa aja itu itu ada Jawaranya gitu. Baik di Pemda atau di dinas dalam berbagai profesi. Iya, ada. Artinya di sini Jawara lebih merujuk yang Ki sampaikan itu sebagai sifat ya. Iya. Sifat ya. Iya. Jadi kalau sekarang kan di Banten orang jadi preman, terus badannya serem-serem, jadi tato kumis balik pulang dari penjara disebut Jawara. Itu bukan yang begitu. Termasuk misalnya kalau seorang ulama udah tinggi ilmunya, udah akhlaknya bagus, tapi dia berani melawan kejoliman atau tadi menjadi hadir di setiap ada masalah, itu Jawara. Tapi kalau ulama yang sekedar ceramah tapi tidak hadir di dalam kegaduhan masalah untuk menyelesaikan masalah, itu bukan ulama Jawara, bukan? Bukan. Contoh sekarang gini, saya jadi Dewan Pelindung Ulama Banten. Ibu Yani? Iya. Padahal Ki Buya tidak pakai udang-udang ya? Enggak. Enggak. Dan jarang pakai sorban juga kan? Enggak. Jadi kalau itu silahkan dicek ya. Jadi saya kalau berkumpul dengan ulama di Menes di mana, yang di Cidahu, yang di Turus, itu gelar saya ajengan. Kalau berada di kumpulan para ulama, Ki Buya bermetamorfosis menjadi ajengan. Ajengan sebutannya. Dan saya juga beda ya. Saya pakai peci, pakai oko, gitu. Pakai kadang-kadang sorban juga. Iya. Karena kita menyesuaikan diri ya. Jadi itulah Jawara, bisa menempatkan posisi di mana saja. Iya. Dan tidak sombong, tidak arogan, tidak pamer. Itu Jawara. Sederhanaan. Gitu. Nah gini, contoh yang pernah Ki Buya buktikan bahwa Ki Buya itu seorang Jawara yang disebutkan tadi, ketika misalnya ada masalah apa di Banten dan Ki Buya turun. Misalnya contoh apa? Contoh tawuran di Gunung Pongkor ya. Gunung Pongkor. Iya, waktu itu kan itu bukan Bogor dengan Banten aja, bukan. Ya. Seluruh Indonesia. Ya. Dari Acehnya ada, Medan semua ada. Itu di situ. Terus itu saya menyelesaikannya tuh lebih dari 6 bulan.
Oke. Karena orang-orang Bogor itu ketakutan ya, sehingga dia ngungsi. Ada yang ketemu sama saya di Lembang di mana, saya jemput, saya tidur di rumahnya, sampai orang Banten bisa menerima lagi. Itu kan bukan semudah itu gitu. Iya. Itu kan butuh waktu ya, butuh tenaga, butuh pikiran. Saya memang mendengar ketika saya sering berjalan-jalan di pegunungan di wilayah Bogor, itu nama Kibuya populer banget. Ya itu. Ya. Di Jasinga, di Gurado, di Cigudeg, di Wiliang, di Rumpin, terkenal benar nama Kibuya. Apa yang dilakukan di sana sebetulnya? Ya itu kan di sana itu tidak ada hukum Di daerah Bogor itu waktu itu. pegunungan itu ya. Jadi orang yang mati itu sehari 2 ya katanya. Bohong itu kalau tidak ada yang mati. Dan itu 2 yang luka-luka rata-rata 1 mobil lah. Itu yang saya antarkan ke rumah sakit kemana. Karena yang lain itu kan punya cacat ya, bertentang ada kubunya. Kalau saya enggak, saya kemanusiaan yang saya bicara. Oke. Nah gini, sekarang pemerintahan di Provinsi Banten sudah berubah ya. Artinya bahasa lain, Banten udah masuk era baru. Ada kepemimpinan baru, ada juga mungkin cara baru memimpin Banten. Apakah menurut Ibu ya langkah-langkah kebijakan di Provinsi Banten itu sudah mengarah kepada melindungi para jawara ini atau menghargai atau mengindahkan nilai-nilai kejawaraan? Banten ini kan udah 1 generasi ya menurut saya, terpisah dari Jawa Barat. Tapi yang terasa kemakmurannya itu belum melekat menurut saya. Kemakmurannya belum melekat. Belum ada. Senjangan sosialnya belum ada. Masih tertumpu tidak benarnya itu kepada pimpinan. Maksudnya sekarang Gubernur Banten udah berapa coba? Ya. Yang lulus sampai selesai itu hanya Pak Wahidin menurut saya. Yang selesai dengan mulus. Iya. Yang lain dijegal di jalan. Iya. Tengah jalan. Kenapa itu begitu? Ya itulah Banten. Jadi kita harus banyak introspeksi ya di Banten itu. Contoh gini, dulu kan yang begitu Banten berdiri, yang membangun itu kan yang disebut tadi jawara-jawara yang kayak gitu. Iya. Bukan jawara itu. Nah sehingga pembangunan tidak selesai. Nah waktu itu saya ingat terbuka sekarang tender. Waktu itu saya jadi pembicara, protes. Ya, begitu saya dikasih waktu itu, saya ngomong, ini tender bisa terbuka, oleh luar juga bisa masuk ke Banten. Saya bilang jangan salahkan pemerintahan. Ini justru anda ini dikasih proyek tidak selesai. Itu waktu itu. Jadi coba kalau sekarang dicoba lagi, kalau selesai kita tidak perlu masa luar masuk ke sini, orang Lampung dari mana. Lebih baik kita kembalikan kepada otonomi daerah. Ulah dan perilaku para jawara yang didefinisikan negatif tadi ya. Iya, itu kan banyak proyek-proyek yang langkar. Itu gara-gara orang Banten sebenarnya. Tidak menyelesaikan masalah. Jadi tahu sok bagaimana ya, pribumi ngerasa bagaimana. Padahal harusnya kan malu menurut saya. Jadi sehingga Banten ini penyakitnya dan obatnya itu ada di dirinya sendiri. Penyakit dan obatnya ada di dalam dirinya. Iya. Maksudnya di dalam masyarakat Banten itu sendiri. Iya. Termasuk pemimpinnya apanya. Jadi semua penyakit dan obatnya itu ada di dirinya Pak. Sendiri. Dan sering kita dengar orang Banten itu agak susah dipersatukan. Siapa bilang enggak? Enggak. Para elitnya cenderung berdiri sendiri-sendiri gitu. Enggak juga. Enggak. Karena kalau ada suatu emergensi ya, atau Banten darurat gitu, kami suka kumpul. Paling saya ajak kita kebelakangkan dulu tentang kepentingan kita dan semua bentuk-bentuk. Tapi yang kita satukan sekarang bagaimana menyelesaikan ini di Banten. Nah,
kemarin muncul gerakan di Banten, ada yang mengatakan ulama, ada yang mengatasnamakan jawara juga, dan ada yang mengatasnamakan kesultanan juga terkait soal PIK misalnya. Kalau di Banten kan tidak seperti di Jogja ya menurut saya. Jadi yang namanya sultan itu di Banten udah putus. Oke. Tidak ada. Jadi sultan itu tidak ada, yang sekian tidak ada. Sudah selesai ya? Sudah selesai, karena waktu Sultan Hasanuddin meninggal dunia itu belum sempat memberikan tahta kepada keturunannya. Beda. Jadi kesultanan di Banten itu beda dengan Jogja. Beda. Jadi kalau yang kemarin deklarasi dan demonstrasi mengatasnamakan Kesultanan Banten, kurang begitu valid menurut saya. apanya? Terahnya, karena kan Kesultanan di Banten itu kan tidak dilantik gitu. Tidak dilantik, terus kayak Hansip tidak punya wilayah menurut saya. Yang sekarang ini? Atau iya. Kayak Hansip tidak punya wilayah. Iya, kayak begitu. Iya. Jadi sekarang Sultan mengawasi apa coba di Banten? Artinya kurang tepat kemarin sikap mengatasnamakan kesultanan itu. Kurang PIK ya. Kurang begitu menusuk ya menurut saya. Jadi tidak melihatkan bahwa buminya itu kesultanan. Terkecuali undang-undangnya itu dirubah ya, bahwa di Banten itu minimal sultan itu bisa menasehati gubernur, dewan dan sebagainya. Yang tidak sehat itu harusnya. Jadi bukan lagi pada posisi kekuasaan. Bukan. Tapi sebagai sebuah bini sepuh. Iya betul. Bini sepuh yang saya lebih setuju yang begitu. menasehati pemerintahan. Harusnya begitu ya. Iya, yang bengkok harus diluruskan. Yang tidak benar, apalagi sekarang kan korupsi itu udah merambah kemana-mana ya. Kalau soal kekuasaan udah selesai. Selesai. Tapi dia yang cocok tuh disepuhkan di Banten. Tempat bertanya. Iya. Terus yang salah bilang salah. Yang benar bilang. Atau kawasan kesultanan itu menjadi pusat nilai dan kebudayaan kali ya. Ya kayak begitu. Sekarang gini, sawah di Tanah Hara aja masih hutan terlantar ya, tanah terlantar. Harusnya bangun mall, pendidikan dan sebagainya. Sehingga kesultanan itu ada PAD-nya gitu, ada pendapatan. Ada asetnya. Iya. Seperti desa aja bisa kok. Iya. Desa itu kan harus ada bisnisnya. Nggak bisa. Nggak ada. Jadi kayak yang tadi saya ngomong itu bukan saya ngeledek, bukan. Iya. Jadi kayak Hansip tidak punya wilayah. Itu. Nah, makanya gini Ki. Makanya dibandingkan dengan daerah lain, Banten konon masih jangan di tempat secara ekonomi maupun di pemerintahan. Padahal kita ini, Banten ini punya nilai-nilai historis yang sangat panjang dan nilai-nilai budaya yang sangat kaya. Itu kira-kira di mana masalahnya? Sekarang saya ambil sampel yang amat sangat mudah dicerna, mudah dilihat, karena setiap orang itu kan melihat sesuatu itu punya sudut pandang yang berbeda. Iya. Contoh di Banten aja. Banten itu 9 juta lebih ya penduduknya. Ya. Hampir 10 sekarang. Itu pabriknya, pabrik dan industri ada 16.000 ikutin. 16.000 lebih. 16.000 pabrik. Industri ya. Tapi kenapa penganggurannya nomor 1 secara nasional? Dan stunting masih tinggi. Iya, bukan nomor 1 aja. Iya, nomor 1. Jadi 1 juta lebih. Termasuk korupsinya juga. Korupsinya nomor 1. Terus kenapa begitu? Justru itu salahnya di mana ini? Apa ini di eksekutif, apa di legislatif, apa di yudikatif? Kenapa misalnya ada begitu banyak kawasan industri dan pergudangan atau perdagangan, tapi tidak mengangkat derajat ekonomi? Gitu. Itu maksudnya kan Ki? Iya, jadi tetap ada pengangguran ya. Minimal kalau penganggurannya nomor 10 gitu bisa dimaklumi. Ini kan nomor 1. Iya. Nomor 1. Iya. Berarti ada salah di dalam
sistem pemerintahan atau kebijakan pemerintahan. Itu di dalam kebijakan menurut saya ya. Masa kita gaji UMR mau masuk kurang lebih itu 6 bulan hangus ini. Pakai nyogok-nyogok kayak begitu. Dan kita Provinsi Banten berdiri sudah hampir lebih dari 15 tahun. 25 tahun. Hampir 24 tahun kan. Dan sudah berganti-ganti. Nah, sekarang dalam pemerintahan Pak Andra Soni dengan Pak Dimyati Natakusuma, menurut Ibu ya gimana dengan program-programnya itu? Kalau menurut saya baru melihat belum ada setahun ya gitu kan. Mudah-mudahan ada ya. Jangan sampai tujuannya itu anti rejim, ingin tidak ada korupsi dan sebagainya, tapi malah yang tumbuh esa hilang dua terbilang kayak begitu. Mudah-mudahan Pak Andra Soni dengan Pak Dimyati ini dalam memimpin Banten ini menjadi suri teladan di Banten, suatu terobosan. Karena sudah jenuh di Banten. Jadi sehingga akibat kejenuhan itu Banten itu tidak ada etnis. Mau orang mana jadi gubernur di Banten masa bodoh kayak DKI. Artinya dengan kata lain pemerintahan baru sekarang ini kan bukan orang Banten ya? Iya. Karena ada rasa jenuh itu. Iya, ada rasa jenuh. Efek dari rasa jenuh itu akhirnya udah siapa aja gitu. Ya, itu tadi mungkin yang saya bilang tadi Ki, karena para elitnya nggak menyatu atau nggak kompak gitu. Gimana tuh? Iya, untuk banyak kepentingan untuk kelompoknya, bukan untuk bangsa dan negara ya. Iya. Bukan keadilan dan kemakmuran untuk masyarakatnya, tapi lebih mementingkan kelompoknya, kepentingan kelompok. Sehingga orang lain yang masuk, termasuk industri dan perekonomian yang tumbuh begitu besar di sini, terjadi capital flight atau profit flight ya. Keuntungan yang terbang. Jadi atau modal yang terbang gitu. Jadi bukan yang terbang ya, investor yang berterbangan pada lari. Akhirnya. Ya, artinya kan membawa capital flight juga kan akhirnya. Iya. Terus di daerahnya lagi pemimpin itu saling bersaing mendirikan sebuah rejim. Itu kelemahan. Sekarang Ki sebagai jawara yang tadi bilang Satria Peninggi yang selalu turun di saat momentum yang tepat. Nah sekarang apa yang akan Ki lakukan dengan kondisi Banten seperti yang ceritakan Ibu ya itu? Itu seharusnya kita diperbanyak ya, kumpul-kumpul secara seminar, secara sehat dan sebagainya. Dari kecil aja dulu lah, jangan dulu gede-gede. Ada beberapa orang gitu. Gak perlu dibagi zona. Di Tangsel bisa di Uten, gimana gitu. Kita ngobrol-ngobrol gitu kayak ngerumpi. Nah, sehingga udah besar kan baru kasih nama saya. Banyak ngobrol di antara para elit ya. Iya, ngobrolnya bukan ngalir ngidul ya, tapi diskusi yang fokus yang ke arah masa depan Banten. Jadi jangan bermakna gitu. Iya, bukan ngobrolin kasus ya gitu. Bukan. Tapi ngobrolin masa depan. Iya, kan kalau ngobrolin kasus ada hoaxnya. Ada lain dan sebagai fitnah ada di situ. Ini ada satu lagi Ki, kekayaan kita yang selain historis, nilai, tapi juga kekayaan yang dimiliki oleh daerah lain. Itu kita punya kesepuhan yang banyak. Ada Baduy, ada Cisumsang, ada Citorek, segala macam. Keolotan gitu. Keolotan istilahnya. Iya, bukan kesepuhan, keolotan. Kalau keolotan itu menurut saya itu kan budaya Baduy ya. Di antaranya. Baduy yang peninggalannya Belanda menurut saya. Banten selain terkenal dengan jawara tadi, ulama dan juga punya kekayaan historis, tapi juga Banten sangat dikenal memiliki banyak sekali kasepuhan atau bahasa Banten sini keolotan yang menyimpan nilai-nilai luhur ya, seperti Baduy, Cisumsang, dan Citorek gitu, yang sangat konsisten memelihara atau melestarikan nilai-nilai luhur. Nah ini kan kekayaan. Nah menurut Ki Buya
apa kira-kira yang harus yang diperlukan agar masa depan Banten ini itu betul-betul di atau peran keolotan itu harusnya bagaimana gitu? Iya. Banten itu kan terkenal dengan seni dan budayanya ini amat sangat kaya raya. Ya. Nah itu kan artinya budaya yang perlu dilestarikan oleh kita. Walaupun itu satu dari trahnya keturunan Baduy, yang kedua berbau agak peninggalan Belanda ya. Tapi perlu dilestarikan oleh kita. Karena Olot itu tidak jauh dari wilayah Baduy itu adanya. Ya. Nah, seperti dari sininya dari Citorek awalnya. Ya, pegunungan. Citorek terus Ciusul, ya. Cirotan, terus ke sana Cibeber, Cisungsang, Cisitu, sampai ke Galunggu ke sini. Ya di sekitar itu. Tidak ada kemalingping Olot tidak ada. Kan nilai-nilainya bagus Ki. Misalnya kesederhanaan, kemudian juga menjaga lingkungan, juga akhlak gitu kan. Kan ini sepertinya sesuatu yang dibiarkan begitu saja oleh pemerintahan provinsi, kecuali hanya dimanfaatkan dalam tanda petik pada saat seba gitu kan. Iya. Tapi setelah itu kan mereka seperti tidak dilibatkan dalam proses kebijakan atau merumuskan kebijakan pembangunan ke depan. Menurut Ki bagusnya gimana tuh? Tentang kerusakan alam terutama. Misalnya gitu ya. Itu hutan lindung itu kan ada dititipkan ke Olot-Olot itu. Itu ada aturannya ada. Bisa dicek ke bawah. Nah sekarang hutan titipan itu kan tidak boleh artinya dirusak. Oke. Nah dengan adanya 6 PT tipu-tipu menurut saya di Cibeber. PT tipu-tipu? Iya. Maksudnya apa sih? PT tipu-tipu tuh gini. Dalam eksplorasinya dia penambang timah ya Gelena. Tapi eksploitasinya emas. Banyak begitu Ki. Ada kok seperti SBJ kayak gitu. SBJ HGS. Ada 6. Tapi bidang pemerintahan dan bagian kepolisian diam aja tuh. Atau udah belum tahu? Tahu, justru anehnya itu. Gurandil itu kan Gurandil penambang ilegal ya, liar. Sudah tahu Gurandil ditangkap. Terus? Itu yang tadi saya maksud PT tipu-tipu yang melebihi daripada bisa sebut Belanda modern ya. Karena Belanda aja cara nambang itu ada level. Level 1 lubang, level 2, level 3 dan sebagainya. Bahwa dari satu level ke level yang lain itu kan 25 meter ya untuk tahanan bumi dan tidak merubah habitat alam. Belanda itu. Belanda. Artinya dia menjaga ekosistem. Iya. Kita enggak. Ini maaf. Dari kalau bahasa di sana dibuligirkan. Kalau bahasa artis sama pornografi dihilangkan, dihabisin. Kalau tidak percaya ikutin saya banyak video-videonya. Oke. Ada satu contoh lagi gini yang seperti itu. Terus yang dijaga Brimob lagi aneh. Oh ya? Sedangkan Gurandil tidak jamin keamanan. Dijaga Brimob, PT itu. Iya. Bilangnya menambang apa? Menambang timah atau nambang apa batu bara atau padahal isinya emas. Emas. Ada begitu gitu. Bukan begitu semua. Yang di Banten itu. Pakai beko lagi. Itu di wilayah Banten mana gitu? Di Cibeber, di Cigalunggu, Ciherang. Yang sudah hilang itu 6 gunung. Nah, Ki kan Jawara. Kenapa diam aja? Saya udah berupaya cuma sendirian. Saya tidak henti-henti itu berbicara tentang sudah disampaikan ke pihak Murajib? Sudah. Tapi diam juga. Malah tetap aja sekarang nakal. Bedanya gini, dilimpahkan kepada PP kemarinnya. Kepada Pancasila. Dan jawara-jawara yang disebut premanisme lah menurut saya, bukan jawara ya kayak gitu. Terus kemarin ngomong ke saya bilang, ini izinnya mau apa? Kan itu izinnya udah mati. Walaupun timah. Tapi kenapa mesti produksi? Itu mau dialihkan katanya dengan 7 jaro yang dilapisi. Jadi seolah-olah mau dilegalkan. Dilegalkan saya bilang apa bentuk hukumnya dan hukumnya. Ini boleh ya saya expose ya? Boleh. Nah itu katanya koperasi. Saya bilang saya baca undang-undang Minerba di kementerian itu yang boleh itu koperasi mengelola itu hanya batu bara, emas belum.
Baru wacana. Oke, itu soal emas. Mungkin banyak kasus yang lain ya. Iya. Tapi ada kasus besar Ki yang saya tulis di buku saya, di buku Bayat Cinta Tanah Baduy itu. Itu ada blok Rangkas Ki. Yang blok Rangkas itu yang dieksplorasi oleh pihak asing. Itu penambangan minyak. Ada. Di wilayah Baduy. Iya. Bahkan sekarang tanah titipan Baduy yang di Cibareno ya, yang kata orang ombaknya itu seperti Hawaii, sekarang sudah tak indah lagi. Batu baranya diambil kok, mulai dari Pasir Bendera sampai ke sana. Saya kemarin sidak di sana, jadi tetap aneh. Dan rusak alam di sana ya. Hancur aja itu. Jadi saya ngomong kayak orang gila Sendiri. dan tidak ada yang mau denger. Oke Ki, Ya. ini saya akan angkat ya. Ini Iya. menarik Ki. Ibu ya sehat selalu ya. Alhamdulillah. Terima kasih banyak nih. Iya. Sudah banyak mengobrol banyak hal tentang Banten. Pemirsa di rumah dan di mana saja berada, demikian obrolan saya dengan Ibu Ya Haris atau Ibu Ya Sujana ya. Iya, biar Sujana Haris. Ibu Ya Sujana Haris, seorang tokoh jawara, pengusaha dan tokoh masyarakat Banten yang cukup populer di Banten. Sampai jumpa lagi bersama saya Uday Sutadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Ki. Yuk.